Halo, selamat sore saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Kami seperti biasa akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing di res area kilometer 50 Cikampek yang menewaskan 6 anggota ex-Laskar FPI. Sidang ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Adapun jumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa sebanyak 7 orang yang mana merupakan penjaga rumah makan hingga anggota kepolisian yang sedang bertugas di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Rizky. Selamat sore Nila dan juga Tribunas. Rizky, pada sidang hari ini ada sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Apa saja latar belakangnya? Bisa dijelaskan? Ya, jadi Nila bisa disampaikan bahwa pada hari ini Selasa 26 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI, di mana dalam perkara ini turut menjerat 2 terdakwa yang merupakan anggota Polri, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, di mana dalam agenda sidang hari ini jaksa penuntut umum menghadirkan sebanyak 7 orang saksi yang diketahui mereka ini turut menyaksikan kejadian tersebut tepatnya di rest area kilometer 50 Cikampek. Adapun ketujuh saksi yang dihadirkan itu yakni Enggar Jatinugroho, Tony Suhendar, Esa Aditama yang merupakan anggota Polri, di mana Enggar Jatinugroho dan juga Esa Aditama merupakan anggota Polda Jawa Barat maksud saya, dan Tony Suhendar ini merupakan anggota kepolisian di Polda Metro Jaya. Sedangkan saksi lain yakni ada Ratih bin Harun, Ais Asmawati, terus ada Karman Lesmana, dan juga Khotib. Untuk Ratih dan juga Ais ini merupakan saksi yang bekerja atau memiliki usaha gitu rumah makan di rest area. Sedangkan Khotib alias Pak Badeng ini merupakan pekerja atau supir dari mobil towing yang saat kejadian itu sedang standby di rest area kilometer 50 Cikampek, begitu Nila. Rizky, kemudian dari sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa begitu ya, apa saja keterangan mereka saat kejadian? Apakah memang mereka juga menjelaskan secara detail apa saja insiden yang terjadi pada saat itu? Ya, jadi tadi saksi Ratih begitu yang merupakan penjaga rumah makan di rest area kilometer 50 Cikampek menyatakan kalau pihaknya mendengar secara langsung adanya mobil yang ngerem mendadak begitu yang diduga karena mengalami bocor ban, yang diketahui mobil bermerek Chevrolet Spin berwarna abu-abu ini merupakan milik dari anggota Laskar FPI yang sebelumnya terus terlibat baku tembak dengan anggota kepolisian begitu. Setelah beberapa menit mobil tersebut berhenti begitu dan menabrak sebuah mobil yang ada di depannya, Ratih menyebut kalau ada orang lain atau seseorang yang menggunakan celana pendek yang diduga merupakan anggota kepolisian yang langsung mengeluarkan pistol gitu. Dari kejadian tersebut, seseorang yang diduga merupakan anggota kepolisian ini meminta kepada para penumpang yang ada di mobil Chevrolet Spin abu-abu ini untuk keluar begitu. Setelah Ratih melihat semuanya ini keluar, keempat atau yang disebut dengan anggota Laskar FPI ini diminta untuk tiarap dan berselang beberapa menit mereka tiarap, itu salah satu anggota dari FPI ini menyatakan berteriak untuk meminta kepada seseorang yang diduga anggota kepolisian ini untuk tidak berbuat atau menindak para teman-temannya begitu.
Setelah mereka ditiarapkan, keempatnya langsung dibawa masuk ke mobil Xenia yang diduga milik anggota kepolisian untuk segera dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Diketahui kasus ini juga bermula karena saat itu Habib Rizik Syihab dinilai tidak kooperatif dan tidak mau menyambangi Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dialaminya begitu. Inilah. Rizky, kemudian selain keterangan saksi dalam sidang hari ini, apa saja barang temuan yang kemudian dijadikan barang bukti dalam persidangan? Ya, tadi Ratih juga menyebutkan di dalam persidangan yang dihadirkan secara online ya. Jadi itu keseluruhan saksi ini dihadirkan secara online. Dia mengatakan kalau di saat usai penggeledahan ini pihak kepolisian menemukan atau mendapati adanya samurai begitu dari mobil milik anggota ex-laskar FPI. Tak hanya Ratih, tadi juga saksi Enggar yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Jabar yang saat itu bertugas sedang mengawasi penyuplaian vaksin dari daerah Jakarta menuju Bandung juga mendapati katanya ada 2 senjata revolver dari mobil milik anggota Laskar FPI setelah polisi melakukan penggeledahan begitu. Dan keseluruhannya saat ini dijadikan barang bukti di dalam persidangan begitu Nila. Berdasarkan pantauan Anda, Rizky, berapa lama persidangan ini berlangsung? Apakah memang saat ini sudah selesai atau sidang masih berjalan hingga saat ini? Hingga saat ini saya melaporkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persidangan ini masih berlangsung. Adapun saat ini masih pemeriksaan saksi untuk terdakwa Bribtu Fikri Ramadan, sedangkan untuk terdakwa Ibda Muhammad Yusmin Ohorela itu masih menunggu giliran karena Majelis Hakim PN Jakarta Selatan meminta untuk pemeriksaan ini dipisahkan begitu antara kedua tersangka begitu nih. Baik, terima kasih banyak Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rizky. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Mantan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014, Lejen Purnawirawan Sudi Silalahi dikabarkan telah meninggal dunia pada Senin 25 Oktober di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Jakarta sekira pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Di rumah duka yang berlokasi di Kompleks Perumahan Jati Warna Indah, Jalan Bunga Matahari 2, Kelurahan Jati Warna, Kecamatan Pondok Melati, karangan bunga untuk almarhum juga berdatangan, baik karangan bunga yang berasal dari instansi terkait maupun pejabat tertentu, Saudara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Yolanda Putri Dewanti, wartawan Warta Kota yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Yolanda. Halo, selamat sore Nila. Yolanda, silakan dengan laporan Anda bagaimana suasana rumah duka dari Lejen Purnawirawan Sudi Silalahi ini di Kompleks Jati Warna Indah. Ya baik, Nila, terima kasih. Mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 sampai 2014, yakni Lejen Sudi Silalahi dikabarkan telah meninggal dunia pada Senin tanggal 25 bulan Oktober di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD sekiranya pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan wartakotalive.com, di rumah duka yang berlokasi di Komplek Perumahan Jatiwarna Indah, Jalan Bunga Matahari 2, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, karangan bunga untuk almarhum mulai membanjiri sekitaran rumah duka. Adapun beberapa karangan dari tokoh-tokoh pemerintahan seperti orang nomor 1 di Indonesia yakni Presiden Joko Widodo, terus juga ada karangan bunga dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, dan ada dari Prabowo Subianto, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan masih banyak lagi nih lah. Dari bantuan Anda di lokasi, Yolanda, siapa saja yang kemudian datang dari tokoh pemerintahan begitu ya untuk menghadiri rumah duka ini? Ya baik Nila, memang menurut pantauan wartakotalive.com yang turut hadir di rumah duka tersebut yakni mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Terawan Agus Putranto dan
mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, serta ada Agung Laksono, mantan Menko Kesra. Begitu Nila. Kemudian terkait proses upacara militer sendiri dan juga jenazah dari almarhum ini disolatkan, sudahkah ada informasi lengkapnya, Yolanda? Ya baik Nila, memang sekiranya pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, jenazah almarhum dibawa ke Masjid Babu Salam Jatiwarna Indah yang tidak jauh dari kediamannya untuk disolatkan. Prosesi pengantaran almarhum untuk disolatkan dijaga ketat oleh unsur TNI, serta jenazah disolatkan oleh pihak keluarga, kerabat dekat, hingga kolega-kolega terdekatnya. Dalam prosesi sholat jenazah tersebut, memang nampak pula mantan Menteri Kesehatan, ini Pak Terawan dan Pak Gatot Nurmantio yang ikut dalam proses di mensolatkan jenazah di Masjid Babu Salam tersebut. Setelah jenazah disolatkan, lalu ada prosesi persemayaman jenazah yang dilakukan secara upacara militer sebelum diantarkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Begitu Nila. Sosok almarhum di mata kerabatnya berdasarkan wawancara yang Anda lakukan seperti apa, Yolanda? Ya baik Nila, memang mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengenang sosok dari almarhum. Ia mengatakan bahwa sosok yang taat agamanya. Menurut beliau, setiap kali almarhum bertemu dengan siapapun pasti ditanyakan mengenai ibadah. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Yolanda Putri Dewanti, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda. Yolanda tadi juga telah menghimpun wawancara saudara dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Berikut liputannya untuk Anda. Mantan Pangdam 5 Brawijaya, saya juga mantan Pangdam 5 Brawijaya. Satu, beliau komitmen tentang masalah politik negara. Jadi TNI itu politik negara. Yang kedua tentang keumatan. Jadi setiap menghadap beliau biasanya orang tanya, kamu sudah sholat belum? Kalau belum sholat dulu. Termasuk masjid ini juga beliau yang mau. Ya itu aja yang saya sampaikan. Semoga beliau husnul khotimah. Selama berteman ada sosok yang paling diingat Pak dengan almarhum ini Pak, momen-momen yang dikenal. Ya itu yang saya tahu. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya betul. Saya sangat terasa ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura Kudus Demak, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tepatnya di dekat Puskesmas Gajah 1 pada Senin petang. Insiden tersebut melibatkan truk Isuzu NMR 71 berplat AA8797A maksud saya dengan motor Vario H5459FJ. Motor Vario tersebut ringsek akibat kecelakaan itu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Reza Gustaf, wartawan Tribun Jateng yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Reza. Halo Reza, selamat sore. Iya, selamat sore rekan Dila. Baik, Reza, Selamat silakan sore. dengan laporan Anda. Ada berapa banyak jumlah korban dalam insiden ini, kemudian bagaimana kondisinya? Oh ya, saat tribunjateng.com mendatangi lokasi, kecelakaan tersebut melibatkan antara truk dengan motor ya. Dan saat itu korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Korban tersebut yakni pemotor Vario yang bisa dilihat di video. Saat itu sudah dibawa ke RSUD Kudus. Dan kemudian saat malam hari kami mendapat konfirmasi dari kepolisian bahwa korban meninggal dunia karena mengalami cedera kepala berat. Jadi korban sendiri seorang pemotor satu. Untuk sopir dan kernet di truk tersebut sendiri mengalami luka ringan dan shock. Gitu Nila. Reza, sudahkah diketahui apa penyebab dari kecelakaan ini? Kemudian bagaimana kronologi kecelakaan ini berdasarkan keterangan pihak kepolisian? Oh, ya. Untuk kronologi saat kami di lokasi, kernet truk tersebut mengatakan bahwa ia tidak benar-benar sadar saat terjadi kecelakaan karena kondisi yang saat itu cuaca hujan lebat dan angin yang kencang. Ia hanya mengatakan bahwa truk tiba-tiba melompat
ke arah yang berlawanan, melewati median jalan hingga akhirnya terbalik di parit. Lalu dia melihat ada motor dan pemotor yang tergeletak. Lalu dia keluar dan mencari pertolongan. Untuk keterangan resmi dari polisi sendiri, penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan sopir truk kurang konsentrasi sehingga mengalami oleng ke kanan dan akhirnya terguling hingga terbalik hingga posisinya seperti itu. Itu Rekanila. Truk tersebut bermuatan apa, Reza? Apakah memang tidak membawa muatan apa-apa atau bermuatan tertentu begitu? Ini kan juga kondisinya kemudian truknya terguling dan juga terbalik ya? Ya, seperti pada umumnya jika kecelakaan truk ya, biasanya muatan yang dibawa tersebut kan berceceran hingga akhirnya menyebabkan ketersendatan lalu lintas. Untuk pantauan kami, truk tersebut kosong dan penuturan dari Ternet sendiri, ia sebenarnya dalam perjalanan pulang sehingga tidak membawa muatan apa-apa. Jadi truk tersebut sebenarnya truk dari perusahaan besi dan baja yang biasanya mengangkut besi dan baja di jalur Pantura. Saat itu ia sedang pulang dari arah Pati menuju ke Meranggen. Itu adalah jadi kosong. Sehingga arus lalu lintas pun juga masih lancar ya. Tidak terlalu tersendat atau padat merayap. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Reza Gustaf, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Wartawan kami, saudara tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Kernet Truk, yakni Sukron. Berikut laporannya untuk Anda. Iya, nggak jatuh gitu Pak. Oh, gimana anu? Posisinya gimana? Waktu itu sampai di mana? Tengah. Tiga orang. Tiga orang. Nah, terus ada yang luka nggak? Ada? Ada luka nggak? Ya ada kemarin di Pak. Kaget, shock gitu Pak. Itu ada anu Pak? Dan pecah atau gimana kalau menurut? Nah, kayaknya ada angin besar Pak. Langsung terbalik. Iya. Jalannya sepi Mas tadi. Ya lumayan ramai Mas. Iya. Itu nggak gimana? Hah? Apa truknya langsung kencang? Itu enggak begitu kencang. Terus jalannya lihat ini yang naik motor? Kalau ini nggak lihat. Nggak lihat? Iya. Tahu-tahu saya enggak. Itu sembahyang sini itu mobil langsung saya keluar. Itu sama Mas? Truk perusahaan Pak. Yang nyepet apa? Yang itu ikut ke itu. Rumah sakit? Ya. Ratusan buruh di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, saudara, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang pada Selasa 26 Oktober. Ratusan buruh tersebut adalah pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Karawang. Ada setidaknya beberapa tuntutan dalam aksi unjuk rasa itu, satu diantaranya adalah terkait kenaikan upah sebesar 10%. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Muhammad Azam, wartawan Warta Kota di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Azam, selamat sore. Ya, sore Rekanila. Azam, bisa digambarkan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh di Karawang ini. Bagaimana berdasarkan pantauan Anda? Ya, ratusan buruh atau pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Karawang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang pada hari ini siang tadi. Masa aksi diikuti ini merupakan serentak di seluruh Indonesia. Untuk di Karawang sendiri dihadiri sekitar 400 masa aksi buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Aksi yang dilakukan di depan kantor Bupati Karawang itu mengular hingga ke pinggir jalan dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, petugas kepolisian juga melakukan pengawasan dan penjagaan di sekitar lokasi masa aksi buruh di Karawang. Seperti itu, Nila. Oke, Azam, lalu dari unjuk rasa yang dilakukan ini, apa saja tuntutan-tuntutan dari buruh dalam aksi unjuk rasa tersebut? Ya, dalam aksi unjuk rasa buruh ini ada 4 poin atau 4 tuntutan yang disampaikan. Yang pertama ialah terkait dengan upah minimum UMK 2022. Mereka meminta agar naik
sebesar 10%. Dikarenakan dari tahun-tahun sebelumnya dan hanya naik 4%, bahkan dilaporkan tahun 2020 masih banyak perusahaan yang tidak menaikkan UMK. Sehingga mereka menilai jika hanya kenaikan 4% tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka dalam sehari-hari, mengingat juga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik dan lainnya itu naik, sehingga mereka meminta agar UMK itu naik 10% pada 2022. Lalu tuntutan kedua ialah mereka meminta agar segera UMSK ditetapkan pada 2021 ini, sebab UMSK hingga tahun 2020 dan 2021 pun belum ditetapkan. Yang ketiga ialah mereka juga meminta agar Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dicabut atau dibatalkan. Begitu. Yang keempat ialah juga mereka meminta agar perjanjian kontrak bersama itu tanpa Omnibus Law, dikarenakan banyak sekali perjanjian kerja yang mengikuti sesuai aturan Omnibus Law, dan ini justru malah merugikan para pekerja. Misalnya mereka yang pekerja baru ini sulit sekali untuk bisa menjadi karyawan tetap gitu. Seringkali mereka selalu diperpanjang kontrak dan untuk mencapai karyawan tetap dirasa sangat sulit. Kemudian juga banyak perjanjian kerja yang sangat merugikan dalam undang-undang Omnibus Law yang dipakai para perusahaan tersebut. Begitu Nila. Azam, lalu terkait aksi unjuk rasa ini yang dilakukan di depan kantor Bupati, apakah dari pihak terkait sendiri turun untuk menemui sejumlah pengunjuk rasa atau seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Dari terakhir pantauan hingga aksi jelang sore tadi baru ditemui oleh perwakilan dari pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini dan dinas tenaga kerja. Mereka juga janji menyampaikan tuntutan atau menyampaikan aspirasi dari para buruh tersebut untuk nantinya dilaporkan ke pimpinan atau bupati yang nantinya diteruskan ke pemerintah pusat. Baik, terima kasih banyak Muhammad Azam, wartawan Warta Kota atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terhimpun pula wawancara dengan Koordinator Aksi Unjuk Rasa Buruh, yakni Dedi Heryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai contoh, tahun kemarin biasanya kita kenaikan upah sebelum-sebelumnya mencapai 400.000, tapi di 2021 itu pun masih belum banyak yang naik. Hanya 100.000. Kebayang adanya peningkatan tarif dasar listrik, kebutuhan hidup yang lain, maka kita pikir kenaikan 4,04% itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka hari ini FSPMI aksi secara serentak nasional meminta kenaikan upah minimum kabupaten kota di seluruh Indonesia sebesar 10%. Supaya ada perbaikan kehidupan buruh. Kita ditempa oleh pandemi hampir 2 tahun. Kebutuhan pokok kita tidak bisa dihindari. Tapi penghasilan buruh ini semakin terdegradasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga minta diberlakukannya UMSK 2021 karena sampai saat ini belum ada kepastian. UMSK 2021 itu belum ada kepastian. UMSK 2020 untuk khususnya Kabupaten Karawang itu pun belum selesai. Masih dalam tahap di Mahkamah Agung. Kebayang pada kita semua buruh yang jangankan 2021, 2020 pun ada masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menaikkan upahnya. Sementara kebutuhan hidup kita sudah meningkat, naik dari beberapa waktu sebelumnya. Kami jeda sejenak, Saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Masih bersama dengan Sanila Irda, Anda kembali menyaksikan live update Tribun News, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi demo penertiban jalur trayek di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon menyebabkan kemacetan panjang pada Selasa 26 Oktober. Kemacetan sepanjang setidaknya 5 km tak terhindarkan saat aksi demonstrasi sopir angkot tersebut. Puluhan sopir angkot memarkirkan kendaraannya hingga mencapai 2 baris dan memenuhi badan jalan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Ambon ada Dedi Aziz di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Dedi. Ya, halo rekan Nila. Ya, Dedi, silakan dengan laporan Anda bisa digambarkan untuk situasi pada saat jalannya demonstrasi yang dilakukan sejumlah sopir angkot ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Nila dan Tribuners. Memang tadi pagi sekitar pukul 10 pagi para supir angkot di Kota Ambon melakukan aksi demonstrasi untuk yang kedua kalinya. Kalau di demonstrasi pertama para supir angkot melakukan aksi karena perampingan trayek, maka di demonstrasi kali ini para supir angkot melakukan demonstrasi terkait dengan adanya
kebijakan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang tidak diindahkan oleh beberapa angkot trayek tertentu. Mereka melakukan demonstrasi dengan menjajarkan kendaraan mereka sekitar 2-3 baris di badan Jalan Jenderal Sudirman, tepat di bawah underpass Jalan Jenderal Sudirman, di mana seperti yang diketahui bersama bahwa di Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan penghubung antara wilayah Kecamatan Teluk Ambon sampai ke wilayah Kota Ambon. Dalam aksinya juga mereka meminta agar Dinas Perhubungan segera melakukan atau mengeluarkan kebijakan terkait dengan angkot yang melanggar trayek tersebut. Begitu, Nila. Baik ya, sejumlah tuntutan kemudian disampaikan termasuk untuk meminta adanya perubahan peraturan begitu ya. Jadi mungkin bisa digambarkan untuk lebih detail apa saja sih sebenarnya tuntutan dari sejumlah massa aksi ini? Ya, seperti yang tadi kita melakukan wawancara dengan beberapa supir angkot, memang pokok demonstrasi hari ini adalah menuntut bagaimana supaya angkutan umum yang memang melanggar peraturan trayek dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku itu ditertibkan, seperti itu yang pertama. Yang kedua juga beberapa dari para supir angkot meminta agar peraturan atau kebijakan naik angkot yang berbayar menggunakan uang digital atau scan barcode itu ditiadakan. Memang beberapa organisasi atau paguyuban Baik, Dedi, kemudian bisa dijelaskan terkait apa saja tuntutan dari sejumlah massa aksi ini? Ya, memang massa aksi kali ini pokok demonstrasi hari ini merupakan bagaimana supaya Dinas Perhubungan Provinsi Maluku segera mengeluarkan aturan atau menertibkan angkot-angkot yang memang tidak mematuhi peraturan AKDP yang sudah dibuat sebelumnya. Tapi ada beberapa supir angkot juga yang menolak adanya pembayaran angkutan umum di Kota Ambon menggunakan scan barcode seperti itu, Nila. Memang sebelumnya di portal kami bahwa memang diberitakan beberapa organisasi dari supir angkot sendiri, paguyuban supir angkot sendiri sudah menerima hal itu, tapi beberapa diantaranya juga menolak hal itu. Seperti itu, Nila. Dampak dari adanya demonstrasi yang dilakukan oleh sopir angkot ini kemudian seperti apa, Dedi? Lalu sudahkah ada tanggapan dari pihak Dinas Perhubungan menanggapi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah supir angkot ini? Iya, memang kalau kita berbicara soal dampak, karena memang jalan di Kota Ambon, jalan penghubung antara wilayah Kecamatan Teluk Ambon dengan pusat Kota Ambon itu sendiri adalah yang paling dekat itu hanya satu jalan itu, ya, ini melewati Jembatan Merah Putih kemudian melintasi Jalan Jenderal Sudirman. Maka dengan adanya demonstrasi tersebut kemacetan panjang terjadi di seluruh ruas jalan di belakang Jalan Jenderal Sudirman. Di antaranya ada di Jembatan Merah Putih yang memiliki panjang sekitar 2 km itu juga terjadi kemacetan hingga ke Jalan Insinyur Christian Soplanit seperti itu. Kemacetan terjadi sepanjang kurang lebih 5 km, begitu rekan Ila. Untuk tanggapan dari pihak Dinas Provinsi Maluku sendiri, mereka langsung mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para supir angkot yang isinya itu meninjau kembali kebijakan
jalur angkutan kota dalam atau AKDP yang melintasi pusat kota. Jadi jalur-jalur yang memang melanggar atau tidak mengindahkan peraturan dari Disub Provinsi Maluku sendiri selanjutnya akan ditertibkan oleh Dinas Provinsi Maluku bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon maksud kami. Baik, terima kasih banyak Dedi Aziz, wartawan Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Dedi. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria beristri di Kabupaten Mamasa, Sulawesi diamankan Satreskrim Polres Mamasa karena mencabuli remaja 17 tahun. Pelaku yakni DJH yang ditangkap Satreskrim Polres Mamasa pada Jumat 22 Oktober 2021 kemarin. Aksi pelaku ini terungkap, Saudara, seusai istrinya membuntuti pelaku. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Sulbar, ada Samuel Mesakara yang di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Samuel. Ya, halo Nila. Baik, Samuel, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis adanya seorang pria di Mamasa yang meruda paksa seorang anak di bawah umur ini. Seperti apa informasinya? Baik, Nila dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa pria inisial DJH ini dilaporkan telah menyetubuhi anak di bawah umur setelah kedapatan oleh istrinya selingkuh di salah satu rumah kos di Kecamatan Sumarorong. Nah, peristiwa ini ketahuan bermula setelah istri korban, istri pelaku melaporkan pelaku kepada Polsek Sumarorong. Oleh Polsek Sumarorong melakukan pemeriksaan lebih jauh, didapati bahwa ternyata korban ini masih di bawah umur, sehingga kasus ini lalu dilimpahkan ke Polres Mamasa. Nah, pada saat di Polres Mamasa, kemudian orang tua korban ini dipanggil untuk penanganan lebih lanjut. Nah, oleh orang tua korban sendiri tidak setuju dan melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Mamasa. Dan akhirnya Polres Mamasa ini melakukan penangkapan terhadap pria ini. Begitu, Nila. Dari pengakuan pelaku sendiri, Samuel, apa sebenarnya motifnya nekat untuk meruda paksa korban? Samuel? Iya, Nila dan Tribuners, dapat saya informasikan pula bahwa motif pelaku menyetubuhi korban itu karena berawal dari perkenalan di media sosial Facebook, di mana pelaku ini mengiming-imingi korban untuk dinikahi, sehingga korban tertarik dengan bujuk rayu oleh pelaku, sehingga pelaku ini sempat membawa korban ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian pelaku ini menyetubuhi korban di Makassar. Setelah pulang dari Makassar, pelaku juga membawa korban ke salah satu rumah kos milik sepupunya di Kecamatan Sumarorong. Nah, di rumah kos inilah beberapa kali pelaku menyetubuhi korban. Begitu, Nila. Samuel, kemudian artinya apakah memang antara pelaku dan korban ini memang berhubungan layaknya berpacaran begitu? Sudah berapa lama keduanya saling kenal? Iya, betul, Nila, bahwa keduanya ini saling mengenal itu kurang lebih 2 bulan terakhir sebelum akhirnya ditangkap. Nah, memang dari pengakuan pelaku maupun korban, memang keduanya ini menjalin hubungan kekasih, layaknya kekasih, begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak Samuel atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Mamasa Ibtu Dedi Yulianto. Berikut laporannya untuk Anda.
istri dari si pelaku ini mendapati suaminya dengan perempuan lain. Ketika dilaporkan ke pihak Polsek setempat, kemudian diamankanlah si pelaku ini. Kemudian dalam perkembangannya, dalam interview awal, ternyata wanita ini kemudian dibawa ke Polres untuk diproses selanjutnya. Ya. Kalau untuk pelaku sendiri itu dijerat pasal apa? Untuk pelaku sendiri kita menjerat dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang tentang nomor 23 tentang perlindungan anak. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Lama menghilang dari dunia entertain, rupanya pedangdut Ratna Listi sedang fokus untuk menjalani profesi barunya di dunia spiritual. Bahkan Ratna Listi ini mengaku memiliki sebuah program untuk menelusuri daerah angker sampai pengobatan non-medis bersama partnernya yang bernama Panglima Langit selama setahun belakangan. Ratna Listi juga mengaku sudah kepincut dunia spiritual sejak lama, bahkan dirinya sudah mendalami ilmu spiritual selama 15 tahun terakhir ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Ari Pujiwaluyo, wartawan Warta Kota di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Ari. Halo rekan Nila. Ari, silahkan dengan laporan Anda. Ini artinya sudah ada berapa banyak begitu kegiatan dari sosok pedangdut Ratna Listi ini setelah menghilang dari dunia entertain? Ya, menurut keterangan dari Ratna Listi sendiri, dia tidak menyebutkan berapa banyak kegiatannya, tapi yang paling menonjol itu dia sedang melakukan kegiatan pengobatan non medis dan juga membuat program mistis bersama dengan Panglima Langit. Dari keterangan Ratna Listi sendiri, Ari, apa sebenarnya yang mendalami begitu ya alasan dari Ratna Listi ini untuk mendalami ilmu spiritual? Ya, menurut keterangan dari Ratna Listi sendiri, dia awal mulanya untuk kesehatan diri sendiri karena dia tidak mau terlalu ketergantungan dengan obat-obatan kimia. Maka dari itu dia mendalami ilmu spiritual seperti salah satunya adalah non medis. Nah, tujuannya untuk bisa dirinya bisa menangani keluhan-keluhan atau penyakit-penyakit yang memang dirasakan olehnya dari sejak lama sampai hari ini. Lalu untuk keluarga dan juga teman-teman terdekat dari Ratna Listi sendiri setelah mengetahui sang pedangdut ini mendalami ilmu spiritual, seperti apa Ari? Iya, karena Ratna Listi sering bercerita mengenai aktivitasnya melakukan pengobatan non medis dengan apa yang ia lakukan selama ini dari 15 tahun lalu sampai ia mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka dampaknya juga ke diri sendiri dari Ratna Listi. Dua diantaranya adalah dampak dari pihak keluarga dan juga teman-temannya. Nah, dari keluarga sendiri, Ratna Listi merasa dijauhkan sama keluarga karena hal yang ia lakukan dengan melakukan pengobatan medis, non medis dan juga spiritualnya itu dianggap dirinya seperti dukun. Bahkan keluarganya juga menyayangkan semua karirnya di dunia entertain sampai saat ini karena profesinya yang mulai fokus pada dunia spiritual. Sementara teman-temannya sendiri juga mulai takut untuk dekat dan berteman dengannya karena takutnya nanti teman-temannya sendiri itu ditelusuri dan dibaca-baca oleh Ratna Listi. Oke, Ari, kemudian berdasarkan wawancara yang Anda lakukan begitu ya, apakah Ratna Listi ini menyinggung kemungkinan bahwa dia juga nantinya akan bisa kembali lagi ke dunia entertain? Secara tidak langsung Ratna Listi masih tetap berkarya karena mungkin selama setahun belakangan ini karena adanya pandemi mungkin untuk mengeluarkan karya di dunia musik cukup terganggu atau mungkin susah, makanya dia beralih profesi untuk membuat konten bersama Panglima Langit, membuat sebuah konten-konten berbau-bau dengan mistis atau juga dengan spiritual. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari pedangdut Ratna Listi, wartawan kami telah menghimpun wawancaranya, berikut liputannya untuk Anda. Oke Mbak, ketika akhirnya sudah mempelajari ini semua, ada nggak feedback ke diri kamu? Sebenarnya lebih tepat dibilang ini ya, berkahnya ya buat aku ya. Berkahnya aku jadi lebih sabar, lebih bisa kebahagiaan aku tuh ketika aku melihat orang lain yang tadi ya nangis sakit, diobatin ke medis nggak ketemu, terus akhirnya alhamdulillah setelah aku tangani sembuh, lihat kebahagiaan senyum mereka
tantangannya ada juga, tapi saya dimusuhin keluarga, istilahnya kayak dijauhi gitu. Ngapain sih udah bagus-bagus jadi artis pakai jadi dukun? Ada kata-kata itu gitu. Bahkan kata-kata itu bukan hanya dari keluarga tapi dari teman-teman sesama artis juga. Mereka pada menjauh, udah kayak nggak suka gitu saya mendalami dunia spiritual karena mereka pikir nyari penyakit gitu. Memang sih resikonya lumayan juga, tapi saya sudah bertekad, saya udah melangkah, nggak mungkin saya mundur lagi gitu. Berarti banyak artis teman-teman ketika ketemu kayak ini takut maaf dibacain atau dilihat oleh pandang kacamata karena iya, padahal kan saya nggak kayak gitu. Maksudnya saya dan Bang Ima tuh karena beliau guru saya ya, beliau mengajari saya untuk kalau orang tidak bertanya janganlah kita sok-sok membaca, enggak, itu dengan kita ilmu kita tuh bukan untuk pamer. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Lampung, Saudara. Sekolah Dasar Negeri Cahaya Makmur Desa Bumiratu, Kecamatan Sungkai Selatan dibobol pencuri pada Minggu 24 Oktober. Kondisi pintu sudah dirusak oleh pelaku pencurian, termasuk kondisi lemari besi di ruang guru yang sudah berantakan. Buntut insiden ini diketahui beberapa perlengkapan elektronik milik sekolah raib. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Anung Bayu Ardi, wartawan Tribun Lampung di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Anung. Sore, rekan Nila. Sore, Anung, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis pembobolan SD Negeri Cahaya Makmur di Kabupaten Lampung Utara ini seperti apa informasinya? Ya, sore rekan Nila dan Tribuners. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, diperkirakan pada malam harinya atau Sabtu malam, di mana sekolah ini diduga dibobol oleh pelaku pencurian melewati jendela dengan cara memotong teralis besinya yang sebelumnya memecahkan kaca jendela tersebut. Pelaku diperkirakan masuk ke dalam ruang guru, kemudian mengambil barang-barang elektronik yang ada di lemari penyimpanan ruang guru tersebut, rekan Nila. Ada barang apa saja kemudian yang berhasil dibawa oleh para pembobol SD ini, Anung? Ya, rekan Nila, bisa dilaporkan bahwa di sekolah tersebut terjadi kehilangan beberapa barang elektronik seperti Chromebook, proyektor, tablet, yang diperkirakan jumlahnya berjumlah puluhan unit, sehingga mereka harus kehilangan barang-barang elektronik tersebut. Namun demikian, barang elektronik tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, serta bantuan dari pendanaan dana BOS afirmasi sekolah tersebut, rekan Nila. Berapa banyak ditafsir kerugian akibat adanya pencurian ini, Anung? Ya, rekan Nila, bisa diinformasikan atas kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian material sebesar Rp138.404.000, di mana jumlah itu ditotal dari kerugian elektronik yang hilang. Demikian, rekan Nila. Sejauh ini setelah adanya insiden tersebut, langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri seperti apa, Anung? Ya, rekan Nila, dapat dilaporkan bahwa setelah mendapatkan laporan adanya pencurian tersebut, Kepala Pelaksana Tugas Bu Suryana langsung melaporkan ke pihak berwajib, kemudian melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan. Hal ini untuk menginformasikan kepada pihak tersebut perihal pencurian yang dialami di sekolahnya. Demikian, rekan Nila. Lalu dari pihak kepolisian, Anung, sudahkah menindaklanjuti laporan dari pihak sekolah untuk menangkap para pelaku pencurian ini? Ya, rekan Nila, setelah mendapatkan laporan dari korban, terutama pihak sekolah, kepolisian sektor Sungkai Selatan langsung melakukan olah TKP dengan mengirimkan beberapa anggotanya. Mereka kemudian mengambil sidik jari di beberapa tempat seperti di jendela, di lemari besi yang diperkirakan tempat menyimpan barang-barang elektronik tersebut. Berdasarkan informasi yang saya terima, salah satu pelakunya sudah diamankan aparat Polsek Sungkai Selatan, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Anung atas laporan Anda. Anung, saudara tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Suryana, merupakan pelaksana tugas kepala sekolah dan juga Kadis di Kampung Utara, Ahmad Soleh. Berikut liputannya untuk Anda. Itu kata kepala sekolah lama, total kerugian 138.404.000.
Total semua itu ya? Yang hilang. Harapan saya Pak, semoga instansi dan seluruh kerabat Pak ya bisa membantu, bisa mendukung saya dalam penemuan barang yang hilang ini Pak. Saya mohon sekali bantuan dukungan dari pihak manapun, baik dari media ataupun dari kepolisian ataupun dari dinas sendiri. Saya mohon bantuan Pak agar barang ini bisa ditemukan dan bisa dikembalikan ke sekolah saya. Karena saya Pak saya merasa bersalah Pak karena saya tidak bisa, maaf sekali, saya tidak bisa menjaga amanat pemerintah Pak ya. Bukan saya sengaja, ini mungkin sudah musibah bagi saya Pak atas keteledoran ini. Jadi saya mohon sekali bantuan dari segala pihak untuk bisa melacak barang ini. Saya bertemu dengan kepala-kepala sekolah. Mereka ini sedang ada kegiatan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri. Saya sudah infokan bahwa harus sangat berhati-hati kepada semua sekolah untuk bisa mengamankan asetnya, terutama komputer dan proyektor. Karena sekarang lagi masih banyak kasus-kasus pencurian yang terjadi. Saya himbau kepada mereka kalau memang perlu ya, kan ini nggak terlalu besar kalau tab itu kan, itu bisa dibawa di tempat, dikungsikan dulu lah tempat yang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun masih tetap akan di sekolah, tolong disampaikan kepada penjaga malam. Penjaga malamnya di sekolah itu untuk ekstra mengamankan itu. Sementara itu, saudara petani di Kabupaten Madiun terancam gagal panen akibat sulitnya mendapatkan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Mereka tak bisa menghidupkan pompa air yang ia gunakan sehari-hari untuk mengairi padi di lahan. Petani di Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mengatakan bahwa kondisi kelangkaan solar ini sudah berlangsung lebih dari sepekan lamanya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Sofyan. Halo, selamat sore. Inilah. Selamat sore. Sofyan, apa sebenarnya dampak apa saja dari kelangkaan solar ini bagi sejumlah petani di Madiun? Ya, untuk dampak kelangkaan solar ini sangat berdampak bagi para petani di Kabupaten Madiun, karena untuk para petani di Kabupaten Madiun ini masih menggunakan mesin diesel untuk mengairi sawah mereka. Untuk mesin diesel sendiri ada dua jenis. Yang pertama ini menggunakan solar, yang kedua ini menggunakan listrik. Nah, untuk yang menggunakan solar ini tentu sangat berdampak pada kelangkaan solar ini. Mereka tidak bisa mengairi sawahnya yang saat ini sedang ditanami padi. Kalau biasanya ini bisa mengairi setiap hari, karena akibat kelangkaan solar ini para petani hanya bisa mengairinya 2 hari sekali, dan jika itu pun mendapat solar, kalau tidak mendapat solar maka bisa saja baru 3 hari sekali untuk mengairi sawahnya, dan ini ditakutkan akan berdampak pada gagal panen. Jikapun berhasil panen, maka untuk kuantitas dan kualitas dari padi tersebut akan sangat buruk sehingga petani akan terancam merugi inilah. Sofyan, sudah berlangsung sejak kapan kelangkaan solar di Madiun ini? Ya, untuk kelangkaan solar di Kabupaten Madiun sendiri sudah berlangsung selama lebih dari 2 pekan, dan kelangkaan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Kabupaten Madiun, baik di Kota Madiun maupun di sekitarnya, yaitu di Kabupaten Ponorogo dan Ngawi pun juga mengalami kelangkaan solar ini, sehingga untuk para petani yang menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar maupun kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar ini cukup kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar, dan mereka harus pintar-pintar untuk mendapatkan informasi mana saja SPBU yang sedang ada stok solarnya, dan mereka akan menyerbu SPBU tersebut untuk bisa antre mendapatkan solar, Nira. Ini dari sektor pertanian terdampak akibat kelangkaan solar ini. Namun apakah ada sektor lain yang juga terdampak akibat kelangkaan solar ini, Sofyan? Ya, untuk sektor lain jelas untuk transportasi sangat berdampak, Nila, terutama bagi pemilik truk ya, Nila, karena mereka ini mempunyai pekerjaan untuk mengirim material, terutama misalnya pasir maupun batu. Ini mereka cukup berdampak karena waktunya akan habis hanya untuk mengantri solar. Setiap antrean ini bisa menghabiskan waktu lebih dari 2 jam, dan belum tentu setelah antri selama 2 jam tersebut solarnya akan terbeli, karena tinggal beberapa
kendaraan saja ternyata solarnya habis sehingga mereka harus mencari ke SPBU lain yang kebetulan ada stok solarnya. Ini sangat dikeluhkan karena mereka bisa mengcancel atau membatalkan beberapa orderan kiriman yang juga akan menurunkan pendapatan harian mereka, Nila. Lalu harapan dari sejumlah petani pada pemerintah terkait kelangkaan solar ini seperti apa, Sofyan? Untuk harapan dari petani sendiri, mereka berharap solar ini sebaiknya ada setiap hari, walaupun tidak apa-apa harganya naik, karena pada masa-masa ini para petani ini sangat membutuhkan air, yaitu dengan cara memompa menggunakan diesel berbahan bakar solar ini, karena kalau sampai diesel ini tidak bisa aktif beroperasi untuk memompa air, ini akan gagal panen, sedangkan gagal panen ini tinggal 1 bulan lagi nih lah, sehingga sangat disayangkan jika tinggal 1 bulan saja kuantitas maupun kualitas padinya ini turun, sehingga para petani ini rela untuk membeli solar dengan harga sedikit dinaikkan asalkan stoknya ada, karena kalau sampai gagal panen ini kerugiannya malah lebih banyak gila. Oke, terima kasih banyak Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim atas laporan Anda. Sofyan, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan seorang petani yakni Arjo Sumiran. Berikut laporannya untuk Anda. Bisa sampai berapa jam, Mbak, antri solar itu? 3 jam lebih. 3 jam lebih? Kalau sudah panjang. Oh, nah satu petani diperbolehkan beli berapa liter, Mbak? Aturannya 20 liter. 20 liter, Mbak. Berarti jenengan langsung tumbas 20 liter, Mbak? Oh. Tatongnya lah. Oh, oke. Dan jenengan ini kalau 20 liter tuh buat berapa hari, Mbak? 2 hari. 2 hari ya? 2 hari habis, 2 hari habis. Oh, berarti 2 hari langsung ngisi lagi. Ini gimana, Mbak, harapannya pada pemerintah? Nek saged gitu. Nek saged niku solarnya pun jadi perangel-angel lah ngono. Kudune dipermudah kami nambah mboten ana apa pami mundak lho. Mundak niku mboten ana apa penting mboten nenten ngoten lho. Oh, harganya naik enggak apa-apa, Mbak ya. Yang penting ada terus, Mbak ya. Karena kalau enggak disirami bisa mati, Mbak ya. Gagal panen, Mbak ya. Gagal panen dia rugine malah kathah ngoten lho. Oh, nggih. Jenengan berapa hektar ini, Mbak, sawahnya, Mbak? 5 kotak sebau nggih. 5 kotak, Mbak nggih? Nggih, 5 kotak. Oh, nggih. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono resmi menutup pendidikan pertama Bintara atau Dikmaba dan juga pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata prajurit karir TNI Angkatan Laut Angkatan 40 tahun anggaran 2021 di Satuan Pendidikan Kodik Latal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Saudara, pada Selasa 26 Oktober. Dalam kegiatan tersebut turut hadir pula Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran FKPD tingkat 1. Dalam amanatnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini menyampaikan bahwa pendidikan Bintara dan Tamtama sebagai pembangunan sumber daya manusia prajurit mata laut untuk mewujudkan prajurit yang profesional. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Endra Kaputra, wartawan Tribun Batam yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Endra. Halo Nila dan sahabat Tribun. Endra, ada berapa banyak jumlah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya dan nantinya akan ditempatkan di mana saja? Baik Nila dan sahabat Tribun, dapat disampaikan bahwa untuk Satuan Pendidikan 1 berada di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Tadi acara pengumuman yang langsung dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, di mana ada 240 siswa terdiri dari Bintara pria 90 siswa, Bintara wanita 10 siswa, dan Tamtama 140 siswa. Dan untuk diinformasikan juga bahwa ada satuan pendidikan 2 yang dilakukan di Makassar dengan total siswa itu sebanyak 240 siswa, dan satuan pendidikan 3 yang dilakukan di daerah Sorong dengan jumlahnya 249. Dan nantinya rencananya para siswa yang telah selesai melakukan pendidikan ini di Lada Sahabat Tribun akan ditempatkan di wilayah yang masing-masing baik di Posal maupun Lana. Dan lama pendidikan telah dilakukan selama 6 bulan dengan tahap dasar kemiliteran selama 3 bulan, tahap dasar golongan 1 bulan, dan tahap dasar golongan 2 selama 2 bulan. Itu Nila dan Sahabat Tribun. Endra, untuk suasana berdasarkan pantauan Anda dalam rangkaian acara dan juga cerita dari orang tua dan juga siswa ini seperti apa? Baik Nila dan Sahabat Tribun, memang dalam rangkaian kegiatan telah amanat yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana
Laksamana TNI Yudo Margono, kegiatan dilanjutkan penampilan dari para siswa. Pertama penampilan syarat fluid dan dilakukan oleh sejumlah ratusan siswa lanjutnya dengan kegiatan ketangkasan bela diri. Dan yang menjadi surprise tadi adalah ketika para siswa berjoget bersama, dan ketika itu Kepala Staf Angkatan Laut juga ikut turun langsung beranjak di tempat duduk PB-nya untuk bersama-sama memberikan apresiasi dan semangat kepada para siswa-siswa yang telah dinyatakan selesai melakukan pendidikan. Bukan hanya Kepala Staf saja, bahkan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, beserta FKPD tingkat 1 pun turut serta untuk joget bersama. Dan ketika kemeriahan dan keseruan dalam rangkaian upacara penutupan pendidikan tersebut dilanjutkan dengan suasana yang haru, karena setelah selesai itu pemandu acara menyampaikan bahwa para orang tua atau anggota keluarga siswa silakan untuk masuk ke dalam lapangan untuk mencari anggota keluarganya. Dan disitulah suasana haru sangat terasa karena kerinduan para anggota keluarga bertemu dengan putra-putri terbaiknya yang telah selesai melaksanakan pendidikan di Tanjung Ban tersebut. Itu Nila dan sahabat Tribun. Endra, kemudian adakah pesan khusus yang disampaikan oleh Kasal dalam acara tersebut? Baik Nila dan sahabat Tribun, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa pendidikan Bintara dan Tamtama sebagai pembangunan sumber daya manusia prajurit mata laut untuk mewujudkan prajurit yang profesional, modern dan tangguh, serta menjunjung tinggi Sabta Marga Sumpah Prajurit dan Trisila Angkatan Laut, di mana jati diri TNI sebagai komponen utama pertahanan negara adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Sehingga kelak menjadi prajurit, diharapkan para siswa menjadi prajurit mata laut yang bermoral, profesional dan berani dalam menjawab setiap tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis. Itu Nila dan sahabat Tribun. Oke, terima kasih banyak Endra Kaputra, wartawan Tribun Batam, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara terhimpun wawancara dengan seorang siswa Tamtama dan juga pihak keluarga. Berikut liputannya untuk Anda. Biar orang tuanya pergi, tapi anak bisa berhasil. Ibunya ada tuh ya? Ini ibunya? Senang dia. Ya. Biarpun udah pergi, dia senang kali lah. Ya, ibunya. Gimana perasaannya, Bu? Senang sekali, Pak. Apa pesan ke anaknya, Bu? Setelah udah jadi prajurit TNI ini, Bu? Jadi Angkatan Laut yang bertanggung jawab dan yang jujur untuk negara Indonesia. Oke. Jauh-jauh kisaran ke sini? Iya, Pak. Berarti sudah sekitar 7 bulan ya nggak ketemu sama Nikel ya? Mas Nikel ya? Jadi Oke. Kemarin tes lewat jalur mana? Maksudnya dari daerah mana? Dari Sibolga. Sibolga. Setelah dari Sibolga baru pendidikan di sini. Oke. Berapa lama pendidikan kemarin? 6 bulan. 6 bulan. Nah, dari 6 bulan ini apa kesan-kesan yang mungkin tidak terlupakan untuk seangkatan? Kesan dan pesan sama angkatan adanya salah satu emosional, namun kami kontrol, karena kalau tidak kontrol akan mengakibatkan satu stres, kedua rasa kerinduan kepada orang tua. Namun dibalik itu semua kami berbalas dengan semangat, latihan, belajar dan patuh terhadap negara serta pimpinan. Beragam informasi lain masih akan kami hadirkan seusai jeda, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda masih menyaksikan live update saudara. Rapat paripurna istimewa ke-1 masa sidang 3 DPRD Malinau tahun 2021. Dalam rangka hari ulang tahun Malinau ke-22 dilaksanakan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Malinau pada Selasa 26 Oktober. Perayaan HUT ke-22 Kabupaten Malinau tahun ini mengusung tema kreativitas nasionalis kebangsaan menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Rapat paripurna istimewa hari ulang tahun ke-22 ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Malinau, Pingding. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Supri. Halo rekan Nila. Baik, Supri bisa Anda gambarkan untuk perayaan hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malinau tahun 2021 ini sendiri. Bagaimana suasananya? Baik, rekan Nila, untuk suasana pada saat perayaan hari ulang tahun ke-22 di Kabupaten Malinau, biasanya di Kabupaten Malinau dikenal ada sebuah agenda rutin tahunan per 2 tahunan yang sebelumnya diperingati tepatnya pada 2020 lalu. Dinamakan sebagai kegiatan IRAU atau sebuah kegiatan besar peringatan hari ulang tahun di mana kegiatan ini diadakan secara besar-besaran namun urung dilaksanakan pada tahun lalu, dan pada tahun lalu tidak ada rangkaian kegiatan sebagaimana tahun ini. Perbedaan untuk perayaan hari ulang tahun pada tahun ini, tahun 2021, di mana Kabupaten Malinau yang sering dijuluki sebagai Bumi Intimung melaksanakan 2 agenda kegiatan. Yang sebelumnya pada tahun sebelumnya tidak pernah diadakan rangkaian kegiatan, di mana diwarnai dengan beberapa kegiatan keramaian masyarakat, diantaranya ada pameran
dan lomba tradisional yang digelar dan dipusatkan di Pusat Kegiatan Masyarakat Prosehat Malino. Untuk rangkaian kegiatannya pada saat ini pagi tadi telah digelar rapat paripurna untuk memperingati hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malino, dan siang tadi juga telah diadakan sejumlah kegiatan lain yang berkesinambungan dengan kegiatan yang nantinya akan dirayakan pada malam puncak malam nanti sekitar pukul 19.30 WITA. Demikian, Kanila. Supri, ini juga melibatkan sejumlah keramaian begitu ya. Kemudian untuk protokol kesehatan COVID-19-nya sendiri seperti apa? Baik, Mbak, dari pantauan kami pagi tadi di sekitar wilayah rapat paripurna digelar, yakni di kantor DPRD Kabupaten Malino, memang sempat terjadi penumpukan untuk di wilayah badan jalan. Nah, untuk di wilayah rapat sidang paripurna sendiri, dibatasi peserta yang akan masuk, kemudian beberapa protokol kesehatan atau petugas kesehatan yang bertugas di pintu-pintu masuk sedang berjaga untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Untuk saat ini salah satu pertimbangan mengapa kegiatan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan keramaian adalah terkait dengan menurunnya angka kasus aktif di Kabupaten Malino. Dapat kami terangkan bahwa saat ini di Kabupaten Malino terdapat 9 kasus aktif yang tersebar di 7 wilayah kecamatan. Namun untuk pasien sendiri yang didiagnosa atau dinyatakan sebagai kasus aktif rata-rata merupakan pasien tanpa gejala. Untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malino sendiri saat ini nihil
kasus aktif atau kasus pasien yang sedang dirawat. Itu merupakan salah satu pertimbangan dari Satgas COVID termasuk panitia hari ulang tahun ke-22 Kabupaten Malino untuk menggelar sejumlah kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-22 Malino. Ini untuk perayaan hari ulang tahun ke-22 Malino sendiri mungkin bisa digambarkan juga, Supri. Seperti apa sih nantinya rangkaian peringatan dan juga perayaannya? Baik, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya Mbak Nila, bahwa di kegiatan sebelumnya, yaitu pada 25 hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 lalu, sempat diadakan beberapa dua rangkaian kegiatan, di antaranya pameran hasil kerajinan tangan pengrajin lokal, kemudian ada sejumlah kegiatan-kegiatan pameran berupa inovasi teknologi tepat guna di desa, kemudian ada rangkaian kegiatan lain seperti lomba tradisional, nantinya akan dirayakan pada malam nanti sekitar pukul 7.30 untuk malam puncak. Rencananya semua kegiatan tersebut akan dipusatkan di panggung kesenian pada Liu Burung Kabupaten Malinau, untuk nantinya juga dihadiri, kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Peluang dan Wakil Gubernur Kaltara Yansinti Papadan yang sebelumnya juga merupakan Bupati Malinau 2 periode selama kurang lebih 10 tahun di Kabupaten Malinau. Demikian, Mila. Oke, terima kasih banyak Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Wartawan kami, saudara, tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur Kaltara Yansinti Papadan. Berikut laporannya untuk Anda. Tentu harapan saya sebagai orang yang pernah bekerja di Malaysia langsung, berharap belajarlah kita di usia yang dewasa ini, kita berkontribusi, ya, lepaskanlah perbedaan-perbedaan yang ya pernah terjadi, jauhkan diri dari sangka-sangka, ya, orang lebih buruk pemerintah itu, ya akhirnya juga akan berimbas. Kenapa kita tidak memberi yang terbaik, pemerintah terbaik ke depan. Pak, ada pesan nggak Pak untuk Pak Bupati dengan Pak Wagub? Ya tentu harapan saya, ya sejarah Malinau kan sudah terukir, ya, dari awal terbentuk menjadi sebuah kabupaten, komitmen kita membangun Malinau. Jadi kita ketahui secara langsung sudah ada 3 bupati, ya, langsung Malinau. Dalam 22 tahun ini ada 3 bupati. Ya harapan kita kesinambungan terus terjadi. Ya, tidak hanya karena jabatannya berjalan karena waktu, tapi yang paling utama bagaimana kita memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap peningkatan kualitas dari pembangunan yang telah dicapai. Universitas Negeri Malang, saudara, maksud saya mulai melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas untuk mahasiswa angkatan 2020 dan juga 2021 pada Senin 25 Oktober. Mahasiswa pasca sarjana diperbolehkan seluruhnya mengikuti tatap muka, sementara mahasiswa S1 hanya diperbolehkan sebanyak 50% saja. Setelah adanya pembelajaran tatap muka ini, mahasiswa tetap diminta menjalankan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar kampus. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Silvi. Halo Silvi, selamat sore. Halo, selamat sore rekan Mila. Silvi, untuk pertemuan tatap muka di Universitas Negeri Malang ini sendiri, bagaimana pantauannya berdasarkan laporan Anda? Ya, di Kota Malang baru ada 2 perguruan tinggi negeri yang mendapat izin PTMT dari Satgas Kota Malang, yaitu Universitas Negeri Malang atau UM serta UIN Malang. Namun yang memulai terlebih dahulu adalah UM yang sejak hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Dari pantauan saya sampling ke Fakultas FMIPA, ya. Di sana banyak juga mahasiswa yang
sudah datang. Saya sempat mewawancarai dengan Dekan FMIPA, Profesor Dr. Hadi Suwono MSI, bahwa sebanyak 48,7% dari mahasiswanya yang memilih perkuliahan luring di kampus. Jadi sisanya mereka memilih tetap daring. Mungkin alasannya beragam ya, ada yang mungkin masih di luar kota atau alasan lainnya. Namun untuk pembelajaran mereka semua dilayani dengan model hibrid. Jadi ada yang perkuliahan di kampus itu sama dosen langsung disampaikan juga ke mahasiswa yang memilih luring. Meski ada hambatan saat hari pertama, saya sempat mewawancarai dengan Ibu Nike, dosen kimia, karena dia melaksanakan tatap muka secara hibrid di lab, maka masih ada suara yang menggema, sehingga dari mahasiswa yang melaksanakan luring itu kurang jelas, seperti itu. Sylvie, lalu ini untuk sejumlah mahasiswa dan juga dosen yang sudah melakukan pertemuan tatap muka begitu ya, respon atau reaksi dari mereka seperti apa? Ya, dari dosen maupun mahasiswa sama-sama menyukai dengan model tatap muka seperti ini, karena mereka juga sama-sama mengalami kendala ya, kayak seperti dosen itu dia merasa kurang puas jika mengajar secara luring, karena kadang mahasiswa juga mematikan kameranya, dosen tidak tahu apa dia mengerti atau tidak. Tapi dengan melaksanakan tatap muka luring, mereka jadi tahu kan dari ekspresi wajah mahasiswa dia mengerti atau tidak, dan mereka juga nampak responsif dan suasana kelas itu lebih hidup karena ada interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Untuk jumlah mahasiswa yang kemudian diperbolehkan untuk luring, ini jumlahnya berapa persen, Sylvie? Untuk di UM ada aturan 50% yang boleh luring. Sisanya ya daring, namun di sampling di FMIPA itu tidak sampai 50%. 48,7% dari mahasiswa dua angkatan tersebut. Artinya meskipun sudah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka ya, namun sejumlah mahasiswa masih memilih untuk belajar daring begitu. Oke, ya. Terima kasih banyak Sylvie atas laporan Anda. Sylvie, tadi saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Dekan FMIPA UM, Profesor Dr. Hadi Suwono MLC, kemudian ada dosen kimia Nike dan juga mahasiswi Prodi Matematika Medi Indira Putri. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Rektor, itu dimulai pada minggu ke-9 tanggal 25 Oktober 2021. Di FMIPA sendiri ini kami ada mahasiswa dua angkatan, yaitu angkatan 2020 dan angkatan 2021. Total mahasiswa kami adalah 1.976. Persiapannya Mbak, setelah kan akhirnya harus keluar rumah, harus ke kampus, gimana apa aja persiapannya? Ya, protokol kesehatan pokoknya tetap dijaga, pakai masker, dan yang pastinya untuk untuk mengikuti luring di UM ini kan juga kalau bisa sudah divaksin ya. Kalau belum divaksin kan harus menyertakan surat keterangan belum vaksin, seperti itu. Kemudian mereka juga lebih lebih antusias gitu ya. Di sini mengikuti perkuliahannya itu kelihatan senang gitu. Dan juga kita saya bisa mengamati bagaimana mereka ya, aksi mereka di sini itu seperti apa gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemuda Kelurahan Pano, Kecamatan Tawaili, Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelar lomba perahu layar untuk menjaga budaya leluhur sebagai seorang pelaut. Para peserta sangat antusias dengan lomba tersebut. Para peserta kemudian mendandani layar perahu mereka dengan beraneka warna dan juga ragam seni untuk mempercantik perahu tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait lomba perahu yang menjadi tradisi leluhur ini, tersambung bersama saya ada Alan Syahrir, wartawan Tribun Palu yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Alan. Ya,
Rakanila. Alan, apa makna dari perhelatan lomba perahu layar ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, Rakanila. Menurut pengakuan dari panitia lomba perahu tersebut bernama Vivin, bahwa lomba perahu layar itu digelar untuk melestarikan dan menjaga tradisi lokal atau tradisi nenek moyang yang dahulunya ialah seorang pelaut. Maka pemuda di Kelurahan Panau, Kecamatan Taweli, Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelar lomba perahu tersebut. Dan para peserta merupakan warga asli Kelurahan Panau yang berada di pesisir pantai dan berprofesi sebagai seorang nelayan. Dahulu lomba perahu layar tersebut selalu digelar setiap tahun pasca habis Lebaran Idul Fitri. Namun setelah gempa yang melanda Kota Palu dan sekitarnya pada tahun 2018 silam, lomba perahu tersebut seakan menghilang dan barulah tadi sore atau tadi siang kembali digelar oleh para pemuda Kelurahan Panau untuk memperkenalkan dan mengingat bahwa dahulu nenek moyang warga Kota Palu ialah seorang nelayan yang pandai berlayar. Menurut Vivin, di tengah arus globalisasi saat ini masyarakat cenderung mengikuti arus tersebut dengan mengikuti perkembangan teknologi dan zaman yang senantiasa memanfaatkan produk modern serta meninggalkan produk tradisional. Dan inilah yang memicu peran serta pemuda Kelurahan Panau untuk membudayakan kembali budaya lokal tersebut. Untuk menambah, selanjutnya juga menurut Vivin, lomba perahu layar tersebut untuk menambah meriah suasana para peserta. Para peserta juga melakukan warna atau para layar perahu mereka untuk terlihat lebih cerah. Selain itu juga untuk memperkenalkan kepada warga sekitar bahwa Kelurahan Panau memiliki tradisi lomba tahunan yaitu lomba perahu layar dan diharapkan akan menjadi objek wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara nantinya. Kembali Rekanila. Kemudian Alan, ada berapa banyak jumlah peserta yang mengikuti lomba ini? Menurut keterangan Ketua Panitia Vivin saat diwawancara tadi, mengatakan bahwa jumlah total keseluruhan peserta yang mengikuti lomba perahu layar tersebut sebanyak 18 peserta. Semua beradu teknik siapa yang lebih dulu mencapai garis finish, di mana titik awalnya itu di bibir pantai Kelurahan Panau sendiri, menuju desa Donggala Dondo, kemudian kembali lagi ke bibir pantai Kelurahan Panau. Kembali Rekanila. Kemudian dari lomba ini, Alan, apa saja hadiah yang berhasil didapatkan untuk para peraih juara ini? Baik Rekanila, untuk hadiahnya sendiri menurut Vivin hanya berupa piala penghargaan atau piagam saja, dan biaya ganti rugi untuk bahan bakar dan kerusakan lainnya seperti bocornya perahu atau robeknya layar akibat tiupan angin yang kencang. Dan sedikit informasi Rekanila, setelah selesainya digelar lomba perahu tersebut, para pemuda Kelurahan Panau juga beramai-ramai membersihkan bibir pantai dari berbagai macam sampah plastik dan juga rumput liar. Kembali Rekanila. Baik, terima kasih banyak Alan Syahrir, wartawan Tribun Palu atas laporan Anda terkait perhelatan lomba perahu layar tersebut. Selamat bertugas kembali, Alan. Siap, kembali Nila. Kita ke informasi lain, Saudara. Pada bulan Desember, proyek revitalisasi pembangunan Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor akan segera rampung. Saat ini progres pembangunan dikatakan sudah mencapai 71,45%. Diketahui proyek revitalisasi Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor ini meliputi pembangunan Blok A dan juga Blok C, serta pembangunan area food court. Dengan rincian setidaknya ada 280 kios untuk Blok A, dan puluhan kios di Blok C, serta 24 kios di area food court. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat petang Rahmat. Ya, selamat petang Rekanila. Rahmat, silakan dengan laporan Anda, sudah berapa persen progres revitalisasi Pasar Cisarua saat ini? Baik, terima kasih Rekanila. Progres untuk revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor per hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, progresnya itu 71,456%. Gitu Nila. Kemudian ada berapa banyak bangunan yang progresnya mengalami kenaikan untuk minggu ini?
Baik, rekan Nila. Jadi revitalisasi Pasar Cisarua ini meliputi 3 tempat, baik yaitu Blok A, kemudian Blok C, kemudian area food court. Untuk Blok A sendiri yaitu 280 kios, kemudian Blok C totalnya itu 96 kios, kemudian untuk area food court itu nantinya 24 kios Nila. Ditargetkan sejumlah area revitalisasi ini kapan akan rampung dan sudah bisa digunakan nantinya, Rahmat? Baik rekan Nila, jadi Disperdagin atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor per hari Senin mengatakan bahwa akhir Oktober ini progres bisa mencapai 76%. Adapun progres yang 71,456% ini itu sudah surplus progresnya sebesar 7%. Kemudian Disperdagin meminta kepada pelaksana akhir Desember ini semua proses revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor ini bisa selesai. Akan tetapi untuk area food court sendiri ini direncanakan selesai pada tahun 2022 karena salah perencanaan. Begitu nih. Lalu sejauh ini untuk proyek revitalisasi ini apakah juga berjalan dengan lancar atau mengalami sejumlah kendala, Rahmat? Baik rekan Nila, menurut pantauan hari Senin 25 Oktober 2021, semua pekerjaan di proyek revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor ini terpantau lancar. Menurut pengakuan Kepala Bidang Perdagangan menurut pengakuan Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kabupaten Bogor, hal itu bisa lancar karena pendistribusian barang itu sangat lancar. Kemudian untuk pekerja yang membangun proyek revitalisasi Pasar Cisarua ini bisa nyaman melakukan pekerjaannya kendati saat ini Kota Bogor diguyur musim hujan karena konstruksi atap bangunan proyek revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor ini sudah terpasang. Jadi hal tersebut tidak mengganggu proses pekerjaan para pekerja di proyek revitalisasi Pasar Cisarua Kabupaten Bogor. Begitu Nila. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, tadi wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kabupaten Bogor, Pedri Haryanto. Berikut laporannya untuk Anda. Sementara sampai hari ini kendala tidak ada, tidak ada kendala, lancar-lancar saja sesuai dengan progres, bahkan sudah plus 7%. Progresnya dari rencana ya, rencana kan sekarang 71,486. Itu tuh plus 7%. Sudah 7%. Berarti kurang lebih 60 berapa lah. Alhamdulillah. Diprediksi sudah melaksanakan sudah plus 7%. Iya. Dari rencana. Berarti sampai akhir Desember di 100% bisa tercapai ya? Insya Allah semua terlaksana dengan baik, tercapai. Untuk kegiatan revitalisasi Pasar Cisarua kedua. Kalau distribusi barang aman, terkendali, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Ada lagi? Oh yang ini, yang food court ini tadi udah 24 kios ya? Food court, ini rencana 24 kios ini. Tapi ini kita dianggarkan ke APBD. Oh nantinya APBD yang membiayai 24 kios ini? 24 kios ini. Tahun 2008, 2022 saya sudah menganggarkan. Itu kenapa Pak? Nggak disatuin? Ya karena kurang. Oh jadi dari perencanaannya emang? Perencanaan kurang, dari sana juga sana dananya kurang. Oh. Tidak ini. Jadi ini rencana APBD? APBD. Di 2022? Iya. Oh, berarti sudah dimasukkan nih? Sudah kita anggarkan. Sudah dianggarkan. Berapa nilainya Pak? Kurang lebih 1 miliaran. 1 miliar? Ya. Alumni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKBRI 1990, Saudara, diketahui menggelar kegiatan vaksinasi massal serentak di seluruh Indonesia pada Selasa 26 Oktober. Kegiatan tersebut berlangsung terpusat di Jakarta, sementara wilayah Provinsi Kalimantan Timur digelar di BSCC Dome Balikpapan. Adapun total dosis yang disiapkan sebanyak 21.000, terkhusus untuk Balikpapan yang menerima jatah sejumlah 9.000 dosis. Di tengah rangkaian kegiatan ini, AKBRI bahkan menerima berbagai penghargaan dan juga berhasil memecahkan rekor. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada wartawan Tribun Kaltim Muhammad Zain yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Zain.
Halo rekan Nila. Zain, ini rangkaian vaksinasinya mendapatkan penghargaan begitu ya. Penghargaan ini dalam rangka apa, Zain? Bisa dijelaskan? Baik, bisa dijelaskan untuk penghargaan yang diterima oleh para alumni Akabri Angkatan 1990. Ini karena pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, di mana untuk Kaltim sendiri ini mengucurkan dosis sebanyak 21.000, di mana untuk terkhusus di Kota Balikpapan ini sebanyak 9.000. Nah, dari dosis yang dikeluarkan, kemudian itulah yang menjadi atensi dari MURI untuk memberikan piagam penghargaan karena sudah melakukan vaksinasi terbanyak terhadap pelajar di tingkat provinsi. Seperti itu. Untuk gelaran vaksinasi yang dilakukan oleh Akabri ini sasarannya siapa saja, Zain? Baik, untuk sasarannya sendiri dari pelajar terutama, kemudian juga untuk masyarakat umum. Namun untuk pelajar di sini memang menjadi prioritas sebanyak 8.000 dosis yang disalurkan. Kemudian untuk masyarakat umum ini ada 1.000 dosis. Lebih lanjutnya untuk di kalangan pelajar ini terbagi mulai dari kalangan SMP, kemudian SMA, SMK, dan kemudian juga termasuk SLB. Seperti itu rekan Nila. Lalu berdasarkan pantauan Anda untuk di Kaltim sendiri, antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi seperti apa? Baik, untuk antusiasme sendiri ini bisa dibilang cukup antusias, terutama dari kalangan pelajar, karena terlihat dari antrian yang cukup tinggi, antrian yang cukup membludak dari luar wilayah BSDC Dom Balikpapan untuk bisa masuk ke dalam gedung. Dan kemudian nantinya di dalam gedung sendiri memang tidak diperkenankan untuk terlalu banyak kerumunan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Jadi untuk para pelajar yang akan mendapatkan vaksinasi, ini dipersilakan untuk menunggu di wilayah luar, seperti itu. Jadi memang secara pantauan dari wilayah luar BSDC Dom memang sangat ramai sekali tadi dan dipadati oleh pelajar, seperti itu. Artinya memang antusiasme warga juga sangat tinggi ya untuk sama-sama mendapatkan vaksin. Terima kasih banyak Zain, wartawan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Wartawan kami saudara tadi telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rodolf Nahak. Berikut laporannya untuk Anda. Saya sampaikan bahwa kami kan melaksanakan vaksinasi terhadap pelajar dalam satu titik itu sampai 9.000. Rupanya itu memecahkan rekor MURI untuk tingkat provinsi, sehingga kita dapat penghargaan tadi dari Museum Rekor Indonesia sebagai pelaksanaan vaksinasi terbanyak untuk pelajar tingkat provinsi. Yaitu untuk satu titik 9.000 itu yang dapat apresiasi. Di samping itu dapat apresiasi karena kita melaksanakan yang saya bilang hashtagnya Student Day itu hanya untuk pelajar di seluruh Kaltim hari ini. Jadi totalnya 21.000 lebih. Itu sekaltim ya Pak ya? 21.000 sekaltim. Ini dalam rangka menggenjot angka vaksinasi untuk pelajar. Karena menjelang PTM betul. Karena kan PTM saatnya harus sudah divaksinasi seluruh pelajar. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu mendukung itu. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irdia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.